Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tuntas gimana sih caranya mengubah microcontroller canggih berupa ESP32 menjadi sebuah output digital dengan menggunakan sensor laser emit. Nah, proyek kali ini tuh merupakan fondasi penting untuk kita mengetahui gimana sih output dan input dalam digital. Oleh karena itu, mari kita siapkan tools dan komponen-komponennya. Let's go. Sekarang mari kita lihat satu persatu bahan-bahan utama yang kita butuhkan untuk proyek ini. Yang kini kita telah tingkatkan menjadi sistem alarm laser tripwire. Bahan pertama ada ESP32 Development Board. Bahan kedua ada model laser emitter. Bahan ketiga ada LDR. Bahan keempat ada buzzer aktif. Bahan kelima ada LED merah dan resistor 220 ohm. Bahan keenam ada breadboard. Bahan ketujuh ada kabel jumper. Dan bahan yang terakhir ada kabel USB. Nah, itu tadi bahan-bahan yang kita butuhkan dalam proyek ini. Oke, sekarang mari kita lanjut ke bagian perakitan komponen yang tadi udah disebutin. Nah, di sini kita udah pasangin laser emit dengan kabel jumper. Terus di boardnya udah kita pasangin ESP, laser, resistor, LED, sama buzzer. Nah, jadi si lasernya ini kita pasangin ke ESP. Yang pertama ada kabel ke ground, kemudian ada kabel buat ke tegangan. Satu lagi itu buat ke pin. Di sini di kode kita lasernya pakai pin 32. Nah, terus buat si LDR-nya kita pasangin di satu kaki LDR ini ke tegangan. Terus di kaki LDR antara resistor dan LDR itu kita pasangin ke pin buat si LDR. Nah, di kode kita LDR ke pin 34. Oke. Kemudian satu kaki resistor itu kita pasangin ke ground. Next si buzzer sama LDR. Nah, di buzzer sama LDR ini kan ada kaki positif sama negatif. Kaki negatifnya kita pasangin ke arah ground. Karena nggak nyampe, jadi kita sambungin dari ground yang ini ya. Terus kaki positifnya kita pasangin ke pin. Di kode kita buzzer sama LED ini di pin nomor 22 sebelah sini. Nah, jadi beginilah rangkaiannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kode yang telah kami susun dan kita masukkan ke dalam aplikasi Arduino. Nah, di sini yang pertama itu ada define laser pin 32. Ini merupakan modul untuk laser yang dimana kita letakkan pada pin 32 pada breadboard. Kemudian define LDR pin 34. Ini merupakan modul untuk sensor cahaya yang berupa LDR yang kita letak pada pin 34. Kemudian LED ini sebagai indikator visual berupa lampu yang kita letak pada pin 22, dan kemudian buzzer sebagai indikator alarm suara yang kita letak pada pin 23. Selanjutnya, include wifi.h. Include wifi.h itu menghubungkan SP32 ke dalam jaringan wifi. Include wifi client secure.h ini merupakan pengkoneksian HTTPS yang dimana ini diwajibkan untuk Telegram bot. Selanjutnya, include universal telegram bot.h. Ini merupakan sebuah library yang harus kita download di library Arduino di sini, dan kemudian tujuannya untuk agar kita bisa mengirim pesan ke Telegram. Kemudian Arduino JSON.h ini berfungsi untuk apa? Untuk membantu memproses data JSON dari Telegram. Selanjutnya konstanta char SSID, nama wifi. Nama wifi ini diisi dengan wifi kita yang telah kita buat di handphone kita. Kemudian password wifi kita isi dengan password wifi kita. Nah, selanjutnya token bot. Nah, token bot ini isi dengan token bot kita. Kemudian define chat.id ini isi dengan ID bot kita. Dan bagaimana cara mendapatkan ID bot ini? Itu dapat kita peroleh dengan cara seperti ini. Untuk cara mengambil bot token itu, nah, kita bisa membuka Telegram, kemudian cari bot father atau yang sudah terverifikasi atau centang biru. Kemudian ketik start. Selanjutnya buat bot baru, new bot, kemudian isi nama bot bebas, kemudian username-nya isi harus diakhiri dengan laser alarm underscore bot. Kemudian bot father akan membalas seperti ini, bla 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 bla.
dan inilah yang merupakan bot tokennya. Kemudian salin token itu dan masukkan ke dalam bagian kode. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengambil chat ID-nya? Nah, cara mengambil chat ID-nya itu mirip seperti cara yang sebelumnya, yaitu yang pertama kita cari bot user info bot. Nah, kemudian tekan start, kemudian bot akan membalas chat ID bla 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 bla. Kemudian salin angka itu dan masukkan ke kode. Nah, ada satu step lagi di sini yang penting, yaitu sebelum kita memulai ngeran aplikasi di Arduino, kita wajib dulu menguji bot kita ini apakah sudah bisa jalan atau belum. Nah, ini sering bikin notif gagal masuk. Gimana caranya biar ini notifnya berhasil masuk? Yang pertama, cari bot buatan kita dengan sesuai nama username yang telah kita buat tadi, kemudian tekan start. Kemudian masukin pesan bebas, misalnya halo atau bla bla dan apapun itu. Nah, kalau tidak di start sebelumnya, ESP3 mengirim pesan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Wi-Fi client secure.h. Ini artinya komunikasi kita sudah aman dengan HTTPS, dan Universal Telegram Bot ini bot dalam kurung bot token client. Ini artinya objek bot Telegram yang akan dipakai untuk mengirim pesan. Bot Telegram yang telah kita buat tadi. Kemudian in threshold sama dengan 600. Ini apa? Threshold itu merupakan batas nilai ADC LDR untuk menentukan terang atau gelap. Jadi semisal nilai threshold, nanti kita bisa cek di dalam serial monitor, jika nilai thresholdnya kurang dari 600, maka otomatis artinya cahaya yang diterima kurang, maka LDR akan mengirim sinyal ke dalam buzzer yang mengartikan kondisi dalam bahaya dan buzzer akan menyala. Tetapi kalau threshold di atas sama dengan 600, artinya cahaya yang diterima cukup dan kondisi tidak dalam bahaya dan buzzer tidak menyala. Nah, kemudian bold, notif terkirim sama dengan false. Ini artinya penanda agar pesan Telegram hanya dikirim satu kali ketika dalam satu kali bahaya dan dia tidak dalam kondisi terspam terus-menerus. Nah, selanjutnya unsigned long, last blink sama dengan 0. Ini artinya, dan konstanta unsigned long blink interval sama dengan 150. Artinya digunakan untuk membuat LED dan buzzer berkedip tanpa delay, sehingga ESP32 tetap responsif dan program tidak berhenti. Kemudian fungsi setup, void setup serial begin 115.200. Ini artinya untuk mengaktifkan serial monitor untuk melihat nilai LDR. Kemudian di sini kita perlu yang namanya setup pin mode, laser pin sebagai output, LED pin sebagai output, dan juga buzzer pin sebagai output. Ini artinya mengatur agar laser, LED, dan buzzer ini merupakan output kita. Kemudian lanjut digital write, laser pin, high, itu artinya laser akan selalu on ketika dia menerima cahaya. Laser akan selalu on agar LDR juga selalu menerima cahaya dan mengenai LDR dan diterima dengan LDR. Selanjutnya digital write, LED pin, low, digital write buzzer pin, low. Ini artinya saat pertama menyala, LED-nya mati dan buzzernya juga mati. Kemudian koneksi wifi.gigain sama dalam kurung SSID, password, while wifi.status well connected delay sama dengan 300. Nah, ini artinya ESP32 akan mencoba connect wifi di sini, kemudian menunggu while wifi status sama dengan lagi connected, delaynya diberi waktu 300 detik. Nah, artinya dia akan menunggu sampai wifi benar-benar terhubung. Selanjutnya client.setInsecure bot.sendMessage chat ID ESP32 aktif, sistem laser siap. Ini artinya set insecure ini artinya memvalidasi sertifikat SSL dari chat Telegram kita buat. Nah, selanjutnya bot send message ini mengirim pesan Telegram bahwa sistem sudah aktif dan nantinya akan timbul notifikasi di Telegram bahwasanya bertulis ESP32 aktif, sistem laser siap. Nah, selanjutnya void loop, in nilai LDR sama dengan analog read dalam kurung LDR pin, serial print in nilai LDR. Ini apa? Ini maksudnya itu ESP32 membaca nilai cahaya dari LDR dan kemudian menampilkannya di serial monitor. Inilah yang berfungsi untuk menampilkan angka di dalam serial monitor. Nah, selanjutnya if nilai LDR lebih kecil dari threshold. Nah, inilah yang merupakan logika utamanya di dalam kode kita. Jika nilai LDR-nya kurang dari threshold, artinya cahaya yang diterima kurang, maka LDR akan memberikan sinyal kepada buzzer dan buzzer akan menyala. Tetapi sebaliknya jika tidak, jika thresholdnya lebih besar sama dengan 600, artinya cahaya yang diterima oleh LDR
itu cukup, yaitu lebih dari 600, maka dia tidak akan mengirimkan sinyal terhadap buzzer, dan alarm pada buzzer itu tidak akan menyala. Untuk desain prototipenya, di sini saya membuat ibaratnya sebuah desain lukisan. Nah, di sini ada 3 elemen penting di sini. Yang pertama ada sensor laser emitter. Kedua, itu ada LDR. Yang ketiga, itu ada buzzer yang nantinya fungsinya untuk mengeluarkan alarm. Langsung saja kita berikan contoh. Misal ada orang, objek, manusia atau apapun itu yang ingin menyentuh atau mungkin memasuki kawasan sebuah pameran. Nah, maka nantinya fungsi laser emitter ini bertujuan untuk melindungi kawasan pameran ini agar tidak disentuh atau dimasuki. Contohnya seperti ini. LDR selalu menerima cahaya. Nah, jadi ketika ada objek yang menghalangi sebuah cahaya laser, maka dia akan mengirimkan sinyal ke buzzer. Maka buzzernya nanti akan menyala. Nah, mungkin kira-kira penjelasannya seperti itu. Misal ada sebuah manusia yang ingin memasuki sebuah kawasan pameran. Dia jalan, kemudian dia menghalangi sinyal laser, maka LDR itu akan memberikan sinyal kepada buzzer dan buzzernya menyala. Di dalam kode, kita juga di situ sudah mengintegrasikannya ke dalam bot chat Telegram. Contohnya seperti ini. Ada objek yang menghalangi sinar laser, maka buzzernya menyala dan otomatis notif akan timbul ke handphone dan kita akan bisa mengawasinya dari handphone. Oke, mungkin cukup sekian dan semoga project ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada teman-teman semua dan juga bermanfaat kepada kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mungkin kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.